Udah cerai? Belum ya? Merit aja belum. Kayak kamu udah putus juga kan? Aduh, Nino. Infonya di mana? Bilang rasis takut nanti. Ya ampun, itu dalam pengekangan. Waduh, Nino. Ini mantan keberapa? Nggak pernah ngitung mantan. Bapak punya mantan berapa ya? Aku ngitung, Bre. Aduh, Dia nggak ngitung. nggak pernah. Itu dulu SMP, zaman SMP 3 jam pacaran. Nggak bisa jawab. Mereka tuh selalu berpikir jelek Iya. karena matanya mereka berfungsi untuk itu. Nah, dia. Sudah mau putus, udah ada rencana mau putus kan? Kita harus ada cadangan. Iya, setuju. Dicari. Serem. Saya kok diomongin di sini. Trauma dan itu yang membuat orang trauma itu. Nah, Jadi ketika kita salah memilih pasangan, ya berarti menderita seumur hidup dong. nikah cerai. Waduh. Apa yang kamu lakukan akan saya lakukan 1000 kali lipat. Lebih ke ya udah seneng jalanin, udah nggak seneng ya udah gitu. Iya. Nah, sekarang kita apa itu? Aku biasa apa sulit ya? Gak pada dipotong nah. Dipotong. Oke, halo Ana. Halo, Kak. Selamat datang di Thank you. Celoteh Amel gitu ya. Nah, Hana ini tadi kan tanya Hana tuh belakangnya ada namanya Siman Juntak, bener Horas banget. berarti. Iya, ya? Horas. Horas Tim ya. Horas. Terdampar di Malang kenapa? Karena orang tua. Saya ngawain ya di sini ya, nggak tahu. Aduh. Orang Batak tuh biasanya terdamparnya di Jakarta gitu ya. Kenapa terdampar di Malang? Orang tua atau pacar? Orang tua. orang tua. Aduh, kalau pacar ngapain? Ngapain? Prinsip ya? Iya, prinsip. Nah, Hana ini ya, waktu pertama ketemu aku pikir umurnya 17 tahun. 21 lah paling maksimal ya. Terus sekarang aku nggak mau lihat kamera, aku tuh lihat kalian. Nah, ternyata umurnya berapa? Tebak berapa, Kak? Tadi udah bilang sih. Oh, sudah ya. Nggak usah tebak-tebakan ya. Iya, udah 29 tahun. Nggak kelihatan kan ya, kayak 21 lah. Nggak 21. Oke, 29. Udah married? Belum merit. Udah cerai? Belum ya? Merit aja belum. Belum menikah ya? Ada target menikah umur berapa gitu? Sukses dulu sih targetnya. 29. Target sukses berarti umur berapa? Ya 32, 33 harus 32, sukses. 33. Iya. Dalam waktu cepet ya? Ya iya sih lumayan aja. Kayak muluk-muluk banget ya, Kak ya. Enggak sih. Cuman kalau sekarang 29 umur 32, 33 itu kayak terlalu cepat. Iya sih sebenarnya. Jangan sukses cepet-cepet, kecuali ke gunung sana. Jangan dong. Nggak nikah-nikah nanti. Banyak tumbal di sini. Ah, benar. Yang bisa ditumbalkan banyak. Ya, boleh. Dari yang gendut, dari yang Saya minta ya, Kak ya. Saya butuh tuh biar cepat sukses, cepat kaya. Nah, makanya itu. Nah, Hana sekarang sehari-hari aktivitas sebagai Sekarang jadi model aja sih, Kak. model aja ya. Tadi barusan dibuka apa tuh namanya? Ahli gizi. Iya, nutrisionis. Tapi ada planning dilanjut itu, keduanya jalan. Kalau Atau untuk lebih passionnya kemana gitu ya? sebenarnya kalau hobi lebih ke modelingnya ya, Kak. Tapi kalau seandainya nanti udah aktif di rumah sakit lagi, terpaksa harus merelakan salah satu, yaitu modelingnya udah course lepas. Oh gitu. Tapi masih pengen ke ahli. Sekarang yang menggebu-gebu tuh modelnya atau ahli gizinya? Lebih ke modelnya. Ya udah ahli gizinya nggak usah. Ahli gizinya berarti cari apa namanya mungkin ya yang part time. Iya, mungkin kayak gitu. Kan kita tuh harus menjalankan sesuatu yang sesuai passionnya. Iya. Kalau nggak gitu Setuju. nanti putus-putus di jalan. Bener Ya, banget. Kayak kamu udah putus juga kan? Aduh, Nino. Dapat infonya di mana? Siapa ini yang bocorin ini ya? Dapat info. Siapa ini yang bocorin nih? Kamu dari habis putus, habis pacaran sama itu, itunya nggak boleh disebut ya? Itunya ya sebut aja. Ini boleh nanti dibilang rasis takut ih nanti. Ya, jangan. Oh. Cuman kita dan Tuhan yang tahu. Iya bener. Karena nasibnya sama.
Sama. Ya ampun, hidup dalam pengekangan. Waduh, Ninu. Dikekang dong. Kita tidak boleh menceritakan itu namanya ras, tapi kita betul. kasih clue-nya. Oke, baik. Mereka tuh suka mengekang, Yes. ya kan? Iya. Keluar ini nggak boleh gitu Iya. ya. Nah itu pokoknya. Biasanya gitu sudah tandain kan. Pakai baju begini tuh udah nggak boleh. Pakai yang nggak ada, nggak. Pokoknya nggak boleh dilihat cowok lain udah gitu. Itu kan ya. Beda kalau Faris ada pacar maju pakai baju. Takut. Takut banget. Dari keluhnya itu kan udah tahu seberapa kerasnya gitu ya. Iya. Itu baru putus. Baru banget. Baru banget ya. Pacaran berapa lama? Berapa lama ya? Ya cepet sih kak. Sebenarnya kalau yang terakhirnya cepet banget. Oh cepet banget. Aku kalau mau nyebutin juga malu. Berapa lamanya? Pokoknya nggak cocok banget, nggak cocok. Oh, ini sudah ke sekian ratus atau ke sekian? Waduh, kok takut banget ya. Pergantiannya cepet sekali ya. Makanya. Ini mantan keberapa? Nggak pernah ngitung mantan. Serius. Bapak punya mantan berapa ya? Aku ngitung, Re. Aduh, Dia nggak ngitung. nggak pernah beneran. Nggak ngitung. Pokoknya dapet bentar putus itu ya. Iya lebih lama. Dulu sih kak kebiasaannya kayak Paling gitu. lama berapa lama? Kalau pacaran? 3 tahun, 4 tahun, sorry. 4 tahun itu paling lama ya? Itu berapa orang yang bertahan 4 tahun? Karena Cuma satu. Mas satu ya, Iya. setelahnya minggu sebulan. Waduh, seminggu 3 jam. Itu dulu SMP, zaman SMP 3 jam pacaran. Enggak 3 jam lah. Enggak Paling lah. enggak 3 hari lah. Sama aja cepetnya. Sama aja ya. Tapi serius beneran. Kasus yang kemarin kan kita cerita-cerita ya. Itu yang membuat putus di akhir ini apa? Kayak kemarin kan tuh cerita nasibnya kita sama gitu. Iya. Tapi biar dulu tuh diceritakan. Aduh. Oh. Ya kalau aku sih karena ngerasa terkekang banget ya. Jadi kayak aku kan suka modeling nih kak. Mau model apapun gitu ya. Tapi dia nggak suka gitu. Abis itu dia mengekang aku ketemu teman-teman aku. Itu yang paling aku nggak bisa tolerir. Jadi kita berantemnya di seputaran itu. Nggak boleh ketemu teman-teman, nggak boleh Apa yang keluar. ditakutkan biasanya? Itu memang kurang ajar cowok-cowok. Itu apa yang ditakutkan gitu? Maksudnya ditakutkan cowoknya sampai nggak boleh ketemu teman, sampai nggak boleh apa tadi tuh nggak boleh model. Iya. Itu apa yang ditakutkan menurutnya? Aduh sampai kepleset. Jadi kan teman-teman aku banyak kan cowok, dia tuh nggak suka gitu loh kalau aku bergaul sama cowok-cowok. Tapi kan memang sebenarnya kan aku bukan feminim girl gitu, enggak. Memang tomboys, lebih ke tomboys, jadi lebih akrab sama teman-teman cowok gitu. Itu jadi pikirannya jelek mulu. Sampai yang mikir, itu teman kamu dibawa ke rumah kayak gitu-gitu. Oh gitu ya. Iya memang pikirannya mereka selalu jelek. Iya jelek. Karena mereka pandangannya seperti itu. Iya. Ngerti gak sih kalian? Dari kata-kata yang saya sampaikan itu, mereka tuh selalu berpikir jelek karena matanya mereka berfungsi untuk itu. Nah, dia melakukan, takut orang lain melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan kayak gitu kan. Tapi yang ego dari mereka, tapi kalau itu sudah tahu pasti kita kasih clue tuh anak-anak udah tahu. Kalau yang ego dari mereka tuh memang kebanyakan tuh kayak gitu. Perempuan nggak boleh, laki-laki tuh boleh. Yes, tidak adil ya. Komplain, kok aku nggak boleh keluar, kok nggak boleh main sama sini, kok kamu ini apa? Ya kan nggak apa-apa, cowok nggak apa-apa. Patriarki ya kak ya. Bener kan? Gitu. Setuju. Senasib loh, kecantikannya sama. Wah, nasibnya sama, bener. Iya masih sama. Senasib loh sama aku. Bener. Terus mau cari gantinya kayak apa? Kalau nggak ada nih gantinya. Atau biasanya sih cepet ya kayak gitu dia. Yes. Dulu aku kalau putus 1 jam udah dapat. Wah, Sebelum putus sudah dapat. kok ya
bener. Udah ada cadangan ya Kak ya? Sudah mau putus, udah ada rencana mau putus kan, kita harus ada cadangan. Iya, setuju. Supaya cepat melupakan. Loh, perempuan itu gitu loh. Tapi Serem. kalau masih umur kalian sih, kalau umur aku sih ya nggak apa-apa. Ya. Kalau udah beneran nggak? Kamu umur berapa? 18. Ini apa lagi? Aduh, kalau putus 18. terus belum ada gantinya, kamu belum ada cadangannya, ini mikir kayak so move on. Apa bahasanya dia move on? Iya, move on. Bener, setuju. Mau putus harus ada cadangannya dulu. Iya. Nah cadangannya ini terus diputus terus cadangannya muncul, kamu akan cepat lupa. Teori dari Bu Amel. Tapi kalau udah umur kayak Bu Amel beda. Iya. Tapi pasti nggak, misal ada sendiri gitu, aduh susah pokoknya mau itu pasti milih-milih. Kalau kalian masih muda tuh, nggak apa-apa. Bener nggak? Nah, udah putus berapa kali kamu? 5. Umur lunas putus 5 itu putus 5 kali. 5. Kan gitu, yang ada cadangannya biar gampang lupa. Setuju. Ntar urusan seneng apa enggak urusan nanti. Iya. Ganti ada cadangannya lagi. Kayak cadangannya, bangku cadangan Tapi tuh penuh. Seumuran Hana ini ya, pasti kan ya sudah sudah punya planning, pasti ya mau serius mau apa ya karena usia ya. Walaupun 29 tuh rata-rata tuh 29 kalau kamu udah menikah ya. Iya, teman-teman saya udah anaknya gede-gede Kak. Nah makanya itu ada target umur berapa tuh menikah? Kalau target sebenarnya Kamu nggak usah GR ya Faris ya? ya nggak ada target sih Kak. Memang benar-benar nggak ada target, cuma kalau di dunia kedokteran kan memang ada kayak batas umur untuk wanita aman untuk melahirkan. Ya intinya di bawah 35 tahun lah. Itu yang Untuk biar nanti takutnya kan untuk menghindari adanya kecelakaan waktu melahirkan itu aja sih. Tapi kan itu boleh, tapi memang kayak kedokteran memprediksi apa gitu. Tapi terkadang itu semua kembali ke badan kita. Iya. Ke badan kita sama ya kalau dulu kan bicara sama Tuhan ya. Iya, betul. Nah itu kita sudah mengulik, nggak usah terlalu banyak kan ya. Pertanyaannya dia tuh soalnya lebih lama. Lebih lama ya Kak ya, iya. Ya biasanya pertanyaannya mereka tuh lebih lama. Lebih banyak gitu ya. Bener. Jadi kita itu lebih lamanya menjawab mereka daripada Ke pertanyaan mereka ya, bukan ke bintang tamunya ya. Ya apa nggak langsung cepet gitu ya. Kemarin kan kita syuting aja tuh badannya udah kayak fat free seumur hidup. Treatmentnya tuh. Nah, iya makanya ya. Aduh, tapi ini diet ya? Enggak ya? Enggak diet sama sekali. Emang ini ya. Turunan dari papa emang badannya kecil, jadi ya nurun ke saya. Tinggal dibentuk ya. Nah ini yang mau pengen langsing kayak gitu, kamu tuh harus bersyukur, dasarnya langsing tinggal bentuk. Nah kalau yang pengen langsing itu di sini di Melva Life Skin nggak usah khawatir mau badan kayak Barbie. Kemarin kita bersyuting kayak Barbie. Tuh tinggal mesoslin, ya. Fat freezing, apalagi sekarang intralipoterapi. Lengkap ya Kak ya. Lengkap ya. Ayo, yang mau ditanyakan apa? Kamu tanya ke dia dulu 10 pertanyaan, aku tamakan. Waduh, udah kayak ujian ya. Ini pertanyaannya simpel sih, tapi harus jujur. Buat pertanyaan tuh yang bener-bener nyakitin dulu. Kamu pertanyaan itu masih. Nanti saya takut kualat kalau ini Bu Amel. Jadi ini pertanyaannya harus dijawab jujur ya, sama Kak Hana. Yang pertama itu, apa hal yang bikin trauma yang pernah dialami dalam asmara? Wow. Ya boleh cerita nih, trauma kenapa Cerita sih? apa jawab? Cerita tuh 5 jam loh. Ya itu jawab dengan menceritakan apa Iya. hal yang paling unik atau mungkin yang bikin trauma dalam percintaan. Oke. Siapa Hana dulu? dong. Oke. Bu Amel masih ini. Oke, dari aku dulu. Masih cari jawabannya. Cari di Google dong. Masih cari jawabannya itu. Kalau aku sih dari yang dikekang itu sih, jadi nggak bisa bebas, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Seandainya mau ngelakuin hobi yang harusnya kita tuh seneng gitu, akhirnya jadi nggak bisa, terbatas segala sesuatunya, mau bergerak itu kayak sesek napas aja gitu. Itu paling menurut saya yang paling nggak enak sih. Jadi kayak bukan ke diri sendiri, kayak udah kayak robot gitu, apa-apa diatur.
Saya tipikal sebenarnya nggak suka diatur gitu ya. Cuma karena dapatnya cowok yang istilahnya manipulatif, yang akhirnya aku bisa nurut, dan nurutnya itu karena terpaksa, bukan karena keinginan diri sendiri, tuh nggak enak banget. Itu bikin trauma ya? Iya, itu trauma banget. Ya ampun, makanya terus langsung putus ya? Iya, langsung iya. Pas putus itu nggak diperselip? Wah, dicari. Serem. Sampai datang ke rumah, sampai temen-temen di stalkingin, kayak gitu. Temen-temen gitu sih. Cara kerjanya seperti itu. Iya. Saya yang di stalking. Iya. Ini aku yakin nanti orangnya nonton nih, kan dia kepo nih. Nanti kamu harus share setiap hari ya, di storymu tuh dia biar nonton. Iya, sengaja ya. Kenapa? Nggak ada harapan apa sih, Karena biar berubah aja dia. Nggak mungkin. Oh iya. Itu sebelum lahir Iya. sudah ada begitu. Ini nggak Wataknya udah kayak gitu ya udah, Bang. itu memang didikan. Jadi mereka tuh bukan karakter yang dia ciptakan. Maksudnya bukan karakter, itu memang didikan begitu. Iya. Memang turun temurun seperti itu. Yes. Gitu ya. Jadi kalau dia nonton, aku besok dicegat di sana. Iya sih, kayaknya kayak gitu sih. Apaan lu? Saya kok diomongin di sini. Aku sebenarnya nggak ngomongin kamu, tapi kamu ngomongin aku sendiri. Aku nggak ngomongin kamu, Iya. aku ngomongin nasibku. Nasib sendiri ya Kak. Oh. Lanjut pertanyaannya. Loh, Bu Amel. Jawabannya Apa itu? dari Kak. Trauma? Iya, yang bikin asmara yang. Gak ada, Rahel. Kamu kan tanya trauma ya. Trauma tuh artinya tuh kan kalau kita mau melakukan lagi tuh ketakutan gitu ya. Nah, gak ada. Yang apa ya? Membekas. Yang membekas. Apa ya, Rahel? Bisa itu yang menyakiti. Waduh, Iya. yang menyakiti. Nah, itu ibu sadar loh kalau bisa. Apa sadar? Jadi ngakui ya Kak ya. Soalnya memang jujur ini kan butuh pertanyaan jujur kan. Butuh gak ada trauma. Karena beda generasi. Udah Iya, gak bener-bener. trauma terus kemudian emang kebanyakan ibu yang menyakiti. Membuat trauma ya. Nah, buat trauma orang. Itulah. Tanya trauma. Iya. Jadi ya gimana, nggak bisa jawab itu. Ibu mah nggak ada trauma, dan ibu itu yang membuat orang trauma ibu. Nah, itu saya jawaban jujur. Sampai mikir aja aku apa ya, tak buat tapi kok susah ya. Susah jawabannya. Emang serius, memang faktanya memang begitu. Dari suami pertama, Disebutin dah. trauma. Paling melihat wajahku tuh di jarak 2 kilo dah. Udah cabut. Makanya itu yang tarik nafas kamu kayaknya. Dengar ceritanya langsung ngep. Dia tuh dalam hati kok bisa ya. Gak bisa ya. Makanya. Lanjut pertanyaannya. Nah ini buat Kak Hana sih, sama buat Bu Amel. Oh, dua-duanya. Kak Hana dulu, alasan kenapa sih belum menikah di usia sekarang? Apa ada faktor-faktor yang bikin takut buat menikah? Kalau lebih ke overthinking sih jadinya. Ini teman-teman banyak yang kejadian istilahnya salah mendapatkan pasangan kayak gitu. Ini kan menikah kan seumur hidup ya, bukan hanya sebulan 2 bulan. Jadi ketika kita salah memilih pasangan, ya berarti menderita seumur hidup dong. Ya itu yang aku hindari. Jadi bener-bener aku matengin dulu, ketemu cowok yang pas, yang sesuai kayak gitu, yang bisa saling memahami sih lebih tepatnya. Jadi nggak suka menuntut terus, tapi saling memahami itu aja sih. Jadi butuh waktu kayak gitu. Untuk itu ya. Kenapa nggak cari gampangnya aja? Gimana Kak? Nikah cerai. Waduh. Maksudnya bukan nikah cerai. Ya nikah aja gitu, dijalanin gitu. Nggak cocok ya udah. Ya udah gitu. Kenapa nggak cari gampang? Kan sekarang semua cari gampangnya gitu. Iya, Ya kan nikah terus ya udah nggak cocok ya udah gitu, cerai gitu kan sekarang gitu. Iya. Musimnya kan bukan musim sih. Musim. Zamannya begitu. Gitu. Berarti kan mencari itu sosok yang sempurna gitu ya. Ya nggak sempurna juga sih Kak, lebih ke yang nyaman aja sih. Oh gitu ya. Nyaman terus yang
nggak selingkuh atau khawatir kalau nanti selingkuh apa gitu? Kalau selingkuh ya saya balas selingkuh. Kan saya gitu tipikalnya. Kalau anak Suka muda balas. gitu. Nggak sih? Dulu sih ya. Sekarang Daripada capek mikir kan nggak takut diselingkuhin, apa yang kamu lakukan akan saya lakukan 1000 kali lipat, gitu aja prinsip hidup aku. tapi emang bener kok ya, menikah itu tuh kayak benteng. Yang di luar pengen merasakan, yang di dalam kebanyakan pengen keluar. Iya, betul. Betul. Oh, Mbak, ini kan aja dulu tuh. Karena kan gitu. Jadi yang di dalam tuh karena nggak udah, tapi mungkin nggak semua ya. Tapi kebanyakan pasti gitu. Dia udah menikah apa gini, pengen keluar dari pernikahan. Yang belum menikah tuh pengen merasakan pernikahan. Untuk kayaknya tuh enak. Itu tuh memang harus dipilih yang bagus. Iya, setuju Kak. Ya, kayak gimana caranya dapat tuh audisi aja tuh. Audisi terbuka. Itu kayak ada acara TV tuh. Cara orang belum mendapatkan bagaimana? Mendapatkan siapa tuh? Bagian itu. Dapetin itu. Kan gimana ya ceritanya? Boleh sombong nggak sih? Boleh banget. Boleh banget ya. Boleh. Kalau kan berbeda. Nah, ini kan pikirannya kan banyak ya. Maksudnya kan yang di overthinking tadi ya. Itu pikirin nanti gimana gitu. Lah kalau Bu Amel kan ya udah prinsipnya cari gampang tadi. Yang nggak cocok ya udah. Iya, let it flow ya Kak Ya ya. udah belum terlalu kenal apa gitu ya udah kebelet mau nikah gitu kan ya. Terus setelah itu nggak cocok ya udah gitu. Iya, Mau iya, diapakan gitu ya. Ya, memang sulit. Beda memang kalau yang saya tuh lihat kalau orang tua saya sendiri lah, orang tua saya sampai umur sekian masih bisa sama-sama, masih saling bisa, maksudnya apalagi ibu saya tuh masih bisa ngalah gitu, kadang dia apa tuh masih bisa ngalah. Orang-orang dulu kan banyak toleransi. Iya, betul. Banyak toleransi gitu. Ya kok ya udah ada anak apa. Orang sekarang mah jangan kan zamannya dia, zaman ibu aja udah gitu. Maksudnya pilihnya karena kalau kita terlalu overthinking ya akhirnya ya itu mungkin agak lama. Iya. Karena kan ada rasa takut tadi. Jadi kalau itu ya lebih ke ya udah seneng jalanin, udah nggak seneng ya udah gitu. Iya. Santai. Di bawah santai. Nah, gitu. Terus ada lagi nih. Pertanyaanmu yang lebih menyakitkan kok tak tunggu. Bu, apa dari Bu Amel dong pertanyaannya yang lebih menyakitkan di mana itu? Tadi itu tak suruh cerai. Itu bukan pertanyaan, itu perintah. Tadi aku tuh udah tanya, udah cerai berapa kali? Gitu tadi. Padahal belum menikah. Menikah aja belum. Tuh, ayo. Lebih baik gak nikah seumur hidup tapi kaya, cuma hatinya kesepian, atau punya pasangan yang trade like queen, gak kesepian tapi ekonominya pas-pasan? Oke. Jawab aku dulu ya? Iya, kan Bu Amel sudah menikah. Oke, oh iya. Kan bisa aja menikah lagi. Oh iya. Berarti ini pertanyaannya itu pasangannya baik berarti kan? Like a queen. Aku yang kedua. Tapi gak ada uang. Saya bisa cari uang. Selama ini aku mencari uang sendiri. Oh jadi pilih yang sederhana. Tapi kenapa balik kamu membayangkan? Tapi suaminya nggak bisa, kan dia nggak mau kerja. Wah, mau kondo dong. Aduh. Ya, kirain ada temen ya. Tahu aku. Oke. Tahu kan? Iya, tahu. Ya, jangan dijabarin. Aduh. Jadi nanti pertanyaannya sebentar tak perjelas gimana sih tadi, lebih baik nggak menikah seumur hidup tapi kaya tapi kesepian, atau menikah nggak kesepian tapi lakinya nggak kerja. Ya disuruh kerja lah. Iya, betul. Dia cari kerja lah. Kan ada yang malas-malasan gitu. Iya, itu yang masih cerai aja nanti. Ya, cari yang lain. Iya. Semua bisa diperbaiki. Bisa bener. Malas kamu tinggal gebui aja. Iya. Masih tetap yang kedua jawabannya. Ya, kalau males lagi tinggal kamu bawa ke penjual ginjal dan jantung. Iya.
Dijual organnya lumayan. Dibotol itu kan. Boleh banget. Kan kamu nggak bermanfaat tuh. Ya, biar matimu nggak sia-sia ya. Setuju. Ya, habis itu ya kalau kedua itu boleh tuh. Ya. Suruh kerja lah, gitulah. Masih ada kemungkinan gitu. Kalau yang Masih pertama ada kayak kemungkinan. sedih banget gitu, sendirian seumur hidup. Nanti kalau sakit nggak ada yang ngurusin kan sama sekali, kan nggak mungkin ada yang mau ngurus gitu loh kalau udah susah kayak gitu. Asli overthinking ini, Pak, sama kayak kamu. Aku overthinking. Benar, siapanya tipikal overthinking persis kayak kamu. Raya. Setuju banget. Terus, Oke. Kalau dari saya itu, kan saya nunggu dari Bu Amel nih. oh iya sih ya. Iya. Aku sih mau bertanya apa aja, soalnya kurang punya skandal gitu. Aduh, harus bikin skandal dulu ya biar viral ya. Iya, biar viral lah ya. Boleh, Waktu boleh. itu buat skandal dulu. Nah, kalau pertanyaan dariku kan nggak ada. Melihat ini kan nggak ada yang disembunyikan sama dia. Jawabannya udah jawab aja gitu Jadi kan. habis ini aja. Nanti habis ini aja, yang part kedua aja saya bantai dia. Waduh. Ya. Sekarang masih pemanasan. Oke. Kak Hana pernah sama berondong dulu kan? Siapa? Waduh, sama berondong saya. Beda 5 tahun. Benar 5 tahun sombong. Oh, Mama lu beda berapa tahun? 5 tahun aja sebut berondong, kata sombong. Kenapa berondong ya? Berondong. Kalau ibunya asli. Waduh. Bedanya lebih dari 10 tahun. Wah, itu Baru berondong. disombongin. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa apa yang membuat Kak Hana atau Bu Amel ini tertarik sama berondong itu apanya sih gitu? Apanya sih untuk Aku menarik? dulu yang jawab ya. Ya. Apanya harus yang yang kakak pertama. Ahlinya. Soalnya Yang paling ahli. Nah, kalau prinsipnya Bu Amel tuh ya gampang. Nanti kalaupun terjadi sesuatu, putus atau apa gitu ya, saya juga nggak mau cari yang tua. Ya, Yap. karena yang tua itu ngerepoti. Nanti sediain makanan, ngurus, merawat, anduk ngambil, ini ngambil. Belum lagi kalau sakit. Ya enak dong kak, kan harta gono gini. Ya kalau ada harta, Harta gono gini, warisan. Iya. terus warisan. Ya kalau dia anaknya banyak, saudaranya banyak. Berarti milih yang kaya Intinya aja. tuh lebih baik tuh saya yang merawat. Gitu. Oke. Terus kalau usia lebih muda, itu menurut pengalaman ahlinya, Si paling ahli nih. kalau cari pasti lebih muda. Iya. Saya nggak mau Benar. tuh, nggak tahu tuh kenapa. Dan saya tuh kalau cari harus ganteng. Iya, setuju. Fisik nomor 1. Kalau nggak ganteng tuh mual ya. Mual. Itu kayak gitu. Itu ya cuma Mbak Mai simpel aja sebenarnya. Malas kerawat. Itu. Soalnya kalau secara logika kesehatan, kalau lebih tua itu pasti dia lebih sakit. Maksudnya lebih Rentan, mudah sakit. Kalau dia nggak tahu mungkin. Tapi jujur Bu Amel tuh nggak ada yang kayak seks atau apa gitu yang itu nggak ada. Nggak ada. Pemikiran ke situ tuh kalah dengan pekerjaan. Yes. Nah, tapi kali kasihan yang muda. Ya saya kan muda yang begitu pikirannya ya kak. Biasanya kalau yang muda mikirnya gitu, tapi kita nggak bisa ngimbangi. Nah, itu kalau Hana gimana? Kenapa cari lebih muda? Itu bukan berondong, cuma lebih muda gitu aja. Iya lebih muda sih, karena lebih nurut. Nah, itu kan. Enggak sih. Enggak sih. Makanya aku nggak jawab tadi. Iya. Ngapain dia keluar tuh segmen lebih nurut? Kalau di saya nurut, mesti nurut sih Oh, kak. gitu ya. Enggak sih. Oke. Enggak lebih nurut. No. Ya, Lebih apa berarti? Lebih apa itu berarti? Berantem. Lebih ribut deh. Nah, terus apa lagi? Alasannya tuh. Ya itu sih, aku lebih suka yang di bawahku tuh kayak lebih nurut tuh, kayak nggak sok tua, sok tahu gitu. Kalau di atasku tuh kayak aku tuh lebih tua daripada kamu, jadi kayak menggurui gitu loh. Bukannya kita sharing, malah kayak diperintah. Itu nggak sukanya kalau ini pengalaman sama yang lebih tua tuh seperti itu, kayak menggurui jadinya. Jadi itu pernah juga sama yang lebih tua, betul. tapi nggak sukses. Nggak sukses, semuanya tidak sukses. Aku juga sama dulu, sama lebih tua juga nggak sukses. Nanti itu apa tuh
ketawa ngakak nggak boleh, senyum suruh ngabur, itu kan gitu kak Mas Tua kan. Iya, Harus iya. kayak bener-bener dalam posisi yang apa ya? Apa tuh kayak gitu. Mannersnya ditata. Gitu ya, gitu Wak. Tuh. Tapi terus bagusnya lagi, Apa itu? kalau kita sama lebih muda, kita harus keluaran muda. Iya. Kan mau nggak mau gayanya kita tuh kan harus ngembangin muda. Ya? Iya, setuju. Terus bercandanya apa ya pasti lebih muda. Lebih Makanya muda. kalau kamu lebih tua ganti aja tuh sama Enggak, aku. saya lebih muda. Ah, bagus. Hidup rondong. Hidup rondong. Makanya saya tanya ibu, alasannya karena saya juga lebih muda. Bener. Lebih muda berapa? 2 tahun aja. Nggak masuk sih. Nggak masuk sih, cuma 2 tahun. Nggak masuk kayaknya. Iya. Yang masuk kayaknya Kurang. Aku nanti mau buat game. Oke. Apa itu? Cinta ojo berondong nggak apa ya namanya? Apa, Bu? Mau buat game Farming. gitu lah Daun pokoknya. muda. Enggak, ojo daun muda. Pikirannya nanti elek. Oh iya. Nah, nanti yang boleh masuk tuh minimal 5 tahun. Ada kualifikasinya. Yang minimal 5 tahun. Oke. Cinta apa itu? Ya, suami muda. Ada pertanyaan lagi nggak? Sudah, sebentar Sudah lagi. ya. Oke, Seru ya. seru banget. Obrolan kita aku nggak ngerti juga kita ngobrol. Bahasanya apa kemana-mana udah. Nah, kita pemanasan. Iya, Nah, iya, dan benar. Di part 2 nanti akan apa tuh kita bahas siapa di part 2? Rahasia, Bu. Wih, masih Waduh, Belum, rahasia masih loh. hapus sih. Surprise. Orang ngomongin ibu sendiri. Ya. Ibu sendiri, ampun, ya ampun. Nah, kita di part 1 udahan dulu ya. Oke, Kita Kak. akan lanjut di part 2. Tunggu ya di part 2-nya ya.